Baik, kita lanjut. Kemudian pendekatan kuantitatif untuk forecasting kedua adalah moving averages atau ya pendekatan rata-rata ya. Perpindahan itu ada perpindahan rata-rata. Jadi ya kan kalian semua tahu cara menghitung rata-rata toh. Total kali banyaknya ini series. Nah, MA ini moving average ini adalah sebuah seri dari rata-rata aritmatika. Dia pakai sedikit atau no trend. Jadi kan kita lihat sebenarnya dalam menghitung peramalan kita kan harus lihat trennya, seasonality-nya. Artinya misalnya gini, tadi naive approach kan tidak bisa dipakai kalau kehidupan nyata. Misalnya Lebaran kan nanti bulan apa? Bulan Mei ya kalau nggak salah. Tuh saya coba lihat dulu. Nanti kan orang mulai puasa itu pokoknya Lebaran bulan Mei. Nah, kita tidak bisa bilang penjualan Januari akan sama dengan penjualan Februari, Maret, April, sampai Mei. Kenapa? Di Mei pasti ada pelonjakan. Kenapa ya? Kan namanya Lebaran, orang akan belanja lebih dari biasanya. Nah, jadi harusnya peramalan itu menggunakan bahwa oh ya kita sudah tahu bulan Mei mau Lebaran, jadi dia akan lebih banyak dari biasanya. Gitu kan kita memakai seasonality. Nah, tapi kalau naive approach tadi, kita sama sekali tidak pakai tren. Pokoknya kita anggap rata semua tiap bulan. Nah, kalau moving average itu pakai tren, salah satu komponen tren yang tadi, pakai sedikit atau tidak sama sekali. Nah, ini biasa digunakan untuk smoothing. Jadi, dia menyediakan impresi data selama beberapa waktu. Jadi, ini rumusnya. Moving average adalah jumlah demand di periode N sebelumnya bagi N. Jadi langsung saja kita lihat contohnya ya, kita lihat di sini. Oke, ditahu Januari datanya 10, kita punya Februari datanya 12, Maret datanya 13. Nah, untuk meramalkan April, nah kita pakai jumlah 3 bulan sebelumnya dibagi 3. Jadi ini adalah rata-rata 3 bulan, toh. Nah, dari situ kita dapat datanya. Nah, kemudian Mei juga begitu, kita ambil dari data 3 bulan sebelumnya. Jadi moving average adalah rata-rata, tapi tidak dibagi sama semuanya, karena kita lihat di sini. Oh, paling tinggi dalam 1 tahun itu di Agustus. Kemudian paling rendah di Januari sampai Maret. Nah, kalau moving average ya kita maju-maju terus per 3 bulan. Jadi untuk April ambil bulan 1 sampai bulan 3. Benar, April bulan 1 sampai bulan 3. Mei kita ambil dari Februari sampai April. Begitu seterusnya. Jadi average-nya itu bergeser terus. Nah, itulah moving average. Nah, tapi kita juga bisa pakai ya. Kemudian ada juga moving average dengan dengan beban tertentu. Ini dipakai kalau ada tren yang mungkin terjadi. Jadi biasanya data lama itu tidak terlalu penting. Jadi beban atau weights-nya itu berdasarkan intuisi bisa, atau lebih bagus lagi kalau bisa berdasarkan pengalaman. Jadi beban dari moving average itu adalah jumlah dari beban periode N dikali demand periode N dibagi jumlah weights. Ya, nah ini kita langsung saya lihat contohnya supaya lebih paham. Jadi kita lihat weights-nya itu dengan kita melihat berapa dia punya beban. Oh, bulan lalu 3, 2 bulan lalu 2, 3 bulan. Nah, jumlah weights-nya berapa. Jadi peramalan untuk bulan ini adalah 3 kali penjualan bulan lalu ditambah 2 dari penjualan 2 bulan lalu tambah 1 karena kali 3 bulan yang lalu. Jadi ini bagi total beban semuanya. Ya, jadi moving average sama kayak tadi, cuma bedanya dia ditambah dengan bebannya. Gitu. Nah, ini sama Mi. Jadi untuk April tetap Januari sampai Maret, Mei, Februari sampai April, dan gitu seterusnya. Sama dengan tadi, cuma bedanya ini ada bebannya ya. Ada bebannya 3 sama 6. Nah, tapi ada permasalahan kalau kita memakai moving average. Jadi bisa saja N-nya itu naik
menaikkan peramalan, tapi artinya dia jadi tidak sensitif dengan perubahan yang terjadi. Kemudian dia tidak pendekatan yang ini ya, tidak terlalu meramalkan tren dengan baik gitu. Dan tentunya untuk menggunakan metode ini kita harus pakai data historis yang banyak, jadi harus ada banyak data-data sebelumnya. Grafik dari moving averages itu seperti ini. Jadi actual sales-nya biasanya dia lebih sedikit daripada moving average. Weighted-nya, bebannya itu agak lebih kurang sedikit, tapi ya memang apa namanya, artinya kita punya, walaupun penjualannya lebih rendah, tapi artinya kita sudah punya bayangan lah tentang sales-nya gitu. Nah, kemudian pendekatan kuantitatif ketiga namanya exponential smoothing. Ini adalah sebuah bentuk pengembangan dari weighted moving average, di mana kita melihat bahwa beban itu secara eksponensial menurun. Kemudian kita pakai data beban, most recent data weighted most, jadi data beban yang paling baru. Nah, ini membutuhkan angka smoothing constantnya berapa, mulai dari 0 sampai 1 bisa 0, sekian. Kemudian dipilih secara subjektif dan dia itu melibatkan little record keeping of past data. Jadi dia melibatkan sedikit dari pencatatan data dari data masa lalu. Nah, ini apa namanya, rumusnya ya, exponential smoothing untuk melakukan peramalan. FT sama dengan FT kurang 1 tambah kali inilah ya, kalian bisa baca sendiri, di mana FT adalah peramalan baru, FT kurang 1 adalah peramalan periode yang lalu, kemudian ini adalah smoothing atau bebannya secara konstan, di mana 0 lebih kecil dari lebih kecil dari 1, kemudian A T-1 adalah previous period actual demand. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bahwa alpha adalah smoothing atau pembebanan pembebanan konstan, di mana 0 lebih kecil sama dengan alfa, lebih kecil sama dengan 1. Nah, contohnya seperti ini. Kita sudah bisa memprediksikan bahwa ada permintaan 142 mobil Ford Mustang. Nah, ternyata actual demand-nya adalah 153. Jadi permintaannya itu ternyata lebih dari yang diprediksi. Nah, jadi kita di sini mengetahui bahwa smoothing konstannya adalah alfa sama dengan 0,20. Jadi forecast yang baru, nah ini kan kita sudah punya data lama ya. Oh, kita prediksi sekian, ternyata actualnya sekian. Jadi kita sudah bisa mendapatkan data peramalan yang baru, di mana 142 ditambah 0,2 dikali 153 kurang 142, sesuai rumus yang tadi toh. Sesuai dengan rumus yang ini. Maka kita dapatkan peramalan barunya adalah 144 mobil gitu. Nah, ini yang namanya, inilah contoh dari exponential smoothing. Efek dari konstanta smoothing. Smoothing itu, smoothing konstan biasanya itu 0,05 lebih kecil dari alfa, lebih kecil sama dengan alfa, lebih kecil sama dengan 0,5. Semakin alfa naik, maka nilai yang lama menjadi semakin tidak signifikan. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau alfanya 0,1, maka most recent period alfanya 0,1, second most recent period, jadi periode sebelumnya 0,9, nah periode yang sebelumnya lagi 0,4, kita lihat semakin lama semakin kecil. Begitu. Jadi semakin alfa naik, nilai lama menjadi semakin tidak signifikan. Dampak dari alfa yang berbeda, kita bisa lihat. Nah, ini actual demand-nya yang biru ya. Jadi permintaannya, kemudian ini per kuartal. Kita lihat actual demand-nya ternyata lebih tinggi di poin-poin tertentu, pada waktu-waktu tertentu dibanding dengan pada saat alfanya 0,5 atau 0,1.
Jadi high value dari alpha, pilih nilai alpha yang tinggi ketika underlying average is likely to change. Kalau rata-rata itu mungkin akan berubah, jadi kemungkinan berubahnya besar. Nah, tapi pakai value alpha yang rendah kalau underlying average atau rata-rata underlyingnya itu stabil. Jadi kayaknya perubahannya itu tidak terlalu besar atau bukan mungkin kemungkinan dia akan stabil. Nah, kalau dia kemungkinan akan stabil-stabil aja, ya ambillah alpha ini. Ingat ya, kita melakukan hal ini karena kita mau tahu berapa banyak kita mau produksi barang. Kita juga tidak mau produksi barang terlalu banyak, overstock. Nanti kita punya pengeluaran untuk produksi operasional jauh lebih besar daripada demand yang sebenarnya. Jadi makanya kita butuh hitung. Biasanya ini ya dilakukan juga bersama tim sales atau biasanya ada tim yang memang tiap perusahaan ada tim yang memang kerjaannya menghitung ini demand berdasarkan data historis yang sangat banyak untuk melihat. Nah, itu kan dipakai untuk menghitung target, nanti itu dipakai untuk bikin rencana pemasaran. Kalau demandnya sedikit, kita harus bikin rencana pemasaran bagaimana. Kalau demandnya banyak, rencana pemasaran gimana, dan seterusnya. Nah, tapi kalau untuk dari segi perspektif operasional, ya perencanaan itu kita butuh untuk tahu berapa banyak barang yang harus kita produksi. Jadi kita sudah tahu, misalnya dengan pakai ini metode exponential smoothing, kapan kita pakai alpha tinggi, kalau kita lihat, wah kayaknya trennya ini bahkan banyak perubahan, tapi alfanya rendah kalau kira-kira tidak ada perubahan atau underlying average-nya itu rendah. Jadi kita memilih alfa, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan peramalan yang paling akurat, apapun tekniknya. Nah, kita umumnya melakukan ini, we generally do this by selecting the model that give us the lowest forecast error. Jadi kita umumnya melakukan ini, pemilihan angka alfa, dengan memilih model yang kira-kira akan kasih kita peramalan yang error. Ya, namanya peramalan, tentunya ada kemungkinan bahwa dia akan salah. Toh? Namanya juga diramalkan, diperkirakan. Nah, tapi kita harus cari supaya errornya itu kecil. Nah, cara cari hitung forecast error adalah demand sesungguhnya dikurangi value forecast. Itu. Jadi, forecast error adalah actual demand kurang forecast value. Aduh, sorry. Nah, cara mengukur error yang umum itu seperti ini ya. Jadi di actual kurang forecast bagi N. Nah, ini contohnya. Kuartal 1 kita tahu barang yang dibutuhkan 180 ton. Forecast dengan alpha 0,1 175. Kalau forecast dengan alpha 0,5 dia 175. Nah, hitung nih kuartal-kuartal berikutnya kira-kira bagaimana. Nah, dari sini kita bisa menghitung MAD-nya. MAD tadi itu adalah mean absolute deviation. Ya, jadi rata-rata deviasi absolut. Ya, hasilnya seperti ini. Dari data ini kita mendapatkan bahwa MAD-nya adalah ini. Nah, ini ya rumusnya. Kemudian ada juga MSE atau mean squared error, nah, untuk menghitung errornya. Nah, kita pakai rumus yang ini dengan menggunakan data lama juga. Data historis maksudnya. Kemudian ada MAPE, mean absolute percent error. Ini rumusnya. Caranya seperti ini, contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa bandingkan forecast error yang mana yang kita pakai, kalau dia alpha 0,1 dengan rounded forecast atau kita pakai absolute deviation. Kemudian kalau 0,5 dengan pakai rounded forecast atau absolute deviation, hasilnya yang mana. Jadi kita bisa lihat kalau
Alfanya 0,1, MAD-nya adalah 10,31. Alfa 0,5, MAD-nya adalah